Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita malam hari ini ada di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menunaikan kewajiban kita salat Isya, dan kemudian waktu ini kita akan dilakukan dengan salat tarawih. Semoga kita selalu dalam keadaan mengisi hari-hari kita, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sanggup pegang, karena dunia itu urusannya belum selesai. Ketika nanti seseorang dipanggil oleh Allah meninggal, urusannya belum selesai, karena nanti ada pengadilan sekaligus tempat yang terakhir, yang di sana Allah akan memberikan vonisnya, bahasanya begitu ya. Vonisnya itu suatu nopo neraka. Milih budi Bapak Ibu, milih suatu. Nah, di dunia kita sudah merasakan surga, terutama di rumah-rumah kita nih Bapak Ibu. Rumah kita apakah sudah terasa surganya? Yang sebagai orang yang sudah menikah itu, rumah diminta oleh Allah untuk menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, ya, surga kecil. Semoga kita bisa memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga di rumah kita, dan nanti akan dilanjutkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan inilah kita oleh Allah selama 1 bulan dilatih, digembleng, dididik. Maka Ramadan itu juga dikenal di samping sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, juga Ramadan itu disebut sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana di bulan itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dididik? Dengan apa kita dididik? Terutama dengan puasa, ya. Ketika puasa kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga. Yang sudah jadi suami istri nahan untuk berhubungan badan di pagi sampai ya siang lah, subuh sampai maghrib. Nek dunia Nah, selain itu kita juga disuruh untuk menahan. Ketika kita puasa, kita diajak rame, dijak gelut, dijak berkelahi, dijak padu bertengkar. Itu jawabannya ini soalipun aku sedang puasa. Nah, sedang puasa ini jangan sampai lupa gitu. Boleh wis praposo, ayo tak layani ternyata termasuk makan ditek-teke, dipol-polke, ya, minum, makan dan sebagainya. Kemudian si ngomongnya mesune diangkat pas poso, terus butuh dicorke, boten mungkin komposer itu diteruske, ya. Makanya ya, selepas Ramadan jangan sampai nanti bekasnya bubar. Ramadannya hilang, tapi jangan sampai dalam
itu disebutkan seperti wanita yang menenun kain, menenun manual itu dari benang-benang kain, kemudian mau dipakai. Tapi sudah jadi kain terus kemudian diuculi diudari oleh. Nah maka pekerjaannya itu jadi hilang sia-sia. Nah Bapak Ibu dan juga adik-adik, monggo ya, di bulan Ramadan ini kita mendidik diri kita. Apa yang kita didik? Yang kita didik adalah ya kalau di dalam Al-Quran itu surat An-Nahl yang pas 97 yang sudah sangat terkenal itu ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya kurang lebih dan dijadikannya indah dalam pandangan manusia dan dijadikannya untuk isi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Siapapun huni neraka dari golongan jadi yang dihisab karena memiliki kemampuan untuk bisa milah dan milih niku jin dan manusia. Nek malaikat bukan ya. Nek kalau mereka kewan bukan ya. Makanya nek wonten jalan niku penggalan niku muyuk kali ngising itu kan binatang ya. Tapi nek manusia nah nek orang delik itu berarti sudah berisi repot. Atau kalau manusia menampakkan kesalahan dosanya itu mesti bangga, itu repot. Saat ini mau Bapak Ibu, orang buat saya dulu ya, memamerkan auratnya itu malah HP. Jadi orang saya Indonesia ngerti, buka nomornya kemarin, auratnya dan sebagainya. Terutama untuk muslimah ya. Muslim itu kan ada batasan auratnya, tapi ada orang yang seperti itu ya, orang yang kemudian pun sewu kalau ketangkap KPK itu terus dada-dada itu kaisin tapi mungkin dia ini urusannya bukan di sini membawa isi hati mengambil ya pembalikan komputer yang mengerti itu pembalikan itu yang beda jalan-jalannya MBG itu sebenarnya tenang gitu ya seperti itu bukan saking pajak itu orang sing rame Ketua BUGM Mas Tio Ardianto wah itu kan secara vokal menyebutkan itu jalan-jalannya bahasa gratis itu paling dikei imok padahal itu uangnya rakyat masalahnya ngerti. Nah itu sampai ngomong seperti itu ya beliaunya ya. Tapi ini kita bisa menyaksikan betapa pedulinya ya seorang pemuda mahasiswa yang hari-hari ini mungkin jarang ada pemuda yang seperti itu. Ternyata pemuda itu mikirin TDW membuat itu. Saya mengatakan mikir TDW itu membina dirinya saja buat itu, apalagi ngurusi orang lain. Karena masa depan itu yang paling itu ada di pemuda. Kalau sudah di masa mudanya itu muda, foya-foya, kita naik tua apa? Tua berikut, naik muda, foya-foya, tua. Jari ini kaya raya. Terus saya mati masuk surga memang lagi tidak ada yang namanya kaya raya banyak muda yang ngomong kaya raya itu sejak muda itu dididik betul jadi pemuda yang takut
cuma dijeber gurune wis semut. Nesu lapor bapake. Gimana bapake kok nek nesu. Kosong-kosong ya nesu. Zaman saya itu biasa, nek dijewer itu langsung. Karena kok, wah, aku baru saja melakukan kesalahan, orang disiplin dan sebagainya. Orang lain lapor bapaknya ini lapor bapaknya bakalan bisa nanya itu nih, Pak, aku mau dijewer, guru, Pak Guru. Nanti jawabannya Bapak mesti gue sekarang. Nek zaman saya ini lapor bapaknya. Bapak yang itu dilaporkan polisi. Dalam polisi yang ngurusi singkatan itu, dan saya ngurusi motor, maling, ngurusi kejahatan itu, termasuk perasaan ngurusi SPPG, tapi itulah memang ada bulan tersebut gitu ya, lagi orang semua bakal. Nah, kita diperintahkan oleh Allah, ya. Allah menyatakan tadi bahwasanya isi neraka jahanam itu dari golongan manusia, apa mereka itu menjadi penghuni neraka jahanam. Ternyata mereka diberikan hati, akal pikiran, tapi tidak digunakan. Mungkin maupun ibu tidak digunakan untuk membina dirinya. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini atau di bulan Ramadan kita hidup ini oleh agama kita, oleh sabda Rasulullah paling paham kita begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala apa itu? Kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban fala takun fatubdika. Nabi paling pananikan, jadilah engkau orang yang berilmu, mengajarkan ilmu, ya. Satu itu berilmu, dengan itu dia mengajarkan ilmu. Maka di dalam Islam muslim nilainya tinggi bagi orang yang mengajarkan ilmu, termasuk guru-guru kita, baik di guru umum maupun guru-guru yang mengajarkan agama. Walaupun ya jadi pertanyaan juga gitu, guru-guru honorer kok diangkat-angkat gitu, bayarannya kok masih muncul. Ketika saya masih aktif gitu, ya ada guru honorer tempat istri saya S2, dia sering ngisi di mana-mana itu di Sleman, karena istri saya bekerja sering. Itu bayarannya muncul. Dia datang seperti pegawai negeri, pagi sampai anak selesai. Nah, itu bedanya kalah. Kalian petugas kebersihan ke kantor lo. Pada petugas kebersihan itu cukup datang pagi, masih ya. Habis itu pulang ke sana. Nanti sore datang lagi, masih pulang. Bedanya kalah. Nah, terus ketika SPPG itu bayarannya iso 1.000 per hari, mereka berarti itu masa belum 500. Kita ini mau menghargai apa nih? Apa yang pejabat itu nggak mau sekolah gitu kan? Saya jadi heran. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Sementara agama ini menyuruh kepada kita untuk apa? Untuk menghargai ilmu. Ayat pertama turun juga ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu aspeknya ilmu. Kita disuruh berilmu. Ya, kalau sudah berilmu, kemudian mengajarkan ilmu. Maka setelah aliman itu muta'alliman. Siapa itu? Orang yang belajar. Maka belajarnya kita itu sampai akhir hayat kita. Si aliman tadi, orang yang berilmu, statusnya juga sekaligus muta'alliman.
Maka dalam dunia ilmu ketika dia ajar, dia punya guru, dia punya murid, sekaligus dengan guru. Tidak cuma jadi guru. Dalam sistem Islam seperti itu. Bahkan seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu kalau saya baca kehidupannya, itu dia dan keluarganya punya jadwal untuk diajari ilmu agama. Nah, ketika belajar ilmu agama, belajar mungkin khalifah duduknya sama dengan gurunya lain, bahkan gurunya duduk khalifah di bawah. Kalau orang yang sendian, betul kan sendian Pak. Tapi di jalan Amsal, kan di khalifah memanggil Amsal nomor kemudian si boyo gitu. Kalau mau gitu berjalan itu gitu, lega sahur kali sih kroso, dia orang kroso, nenetan. Seperti itu. Dalam dunia Islam tidak ada yang namanya orang berhenti untuk belajar. Kalau dia berhenti belajar karena sudah jadi kiai, ulama dan sebagainya, maka bahaya. Orang yang belajar menandakan ada kesopanan. Aku wis cukup, aku wis tahu. Padahal Allah menyebutkan seandainya Al-Quran ini ditulis dengan tinta sebanyak lautan 2 kali lipat lagi yang ada di dunia, maka akan pernah selesai. Artinya belajar memang sampai dengan akhir hayat kita, termasuk untuk mengendalikan ego dan kesombongan. Nah, kemudian siapa lagi Bapak Ibu? Yang ibu yang mendengarkan, ya. Kalau model dulu kan mendengarkan Bapak Ibu, ya, datang langsung ketemu ustaznya atau kiainya ceramah menyampaikan. Tapi nek model saat ini sudah berkembang, ya, bisa seperti ini, bisa juga kelanjutan misalnya nomor TV atau HP. HP itu bisa dimanfaatkan. HP itu bisa bermanfaat. Ya, di sana menyajikan kemaksiatan. Ada orang yang memang mau merusak manusia yang lain, tapi juga ada orang yang ingin memanfaatkan ini untuk tujuan kebaikan, ibadah, tolong ini dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah orang yang mencintai. Yang mencintai itu ya dia senang dengan apapun itu, dia akan berusaha untuk belajar terus menerus. 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan kita ada di sini. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai yang kelima. Kalau yang kelima di luar ini, maka celakalah orang yang memilih atau posisinya kelima, karena dia tidak mengajar, tidak berilmu, dia tidak belajar, dia tidak suka mendengarkan, dia tidak mencintai kebaikan-kebaikan dengan jalan untuk senantiasa menuntut ilmu. Maka kalau di bulan Ramadan ini, menurut saya mungkin kata tausiah dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu semua. Lepas dari itu saya kekurangan, ya, tapi para ustaz kita insya Allah juga ada kelebihan. Ya, mungkin ayatnya sama, tapi jangan sampai ayatnya bodoh terus akhirnya tutup telinga. Padahal ketika ayatnya sama, mungkin kemudian dia akan memperhatikan, akan mengajarkan apanya, mungkin bisa berbeda. Apalagi kalau Nunsewu, ya, kalau ceramah itu bisa dari basic pendidikan yang bermacam-macam. Dokter tapi juga belajar dalam agama, dia akan menyatakan, akan mengajarkan kuasa agama ini kasih dokter. Kemudian yang ekonomi juga seperti itu. Jadi memang di dalam Islam itu tidak ada yang namanya ilmu agama atau ilmu
komisi lain terpisah, seharusnya bisa menyatu. Ilmu yang bermanfaat insya Allah akan menjadikan seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barangkali Bapak Ibu yang bisa saya aturkan, mudah-mudahan kita senantiasa terjaga semangatnya dalam menjalani Ramadan pada tahun ini, sehingga kita semakin meningkat. Ya, mungkin kalau belajar itu ya tambah ilmunya, tetapi perlu dalam untuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.